Ini mulai dari awal akses e-learning madrasah. Caranya itu klik link yang dibagikan, contohnya ini, klik di sana. Usahakan pakai Google Chrome. Ini halaman e-learningnya. Masuk menggunakan username dan password. Username itu awalnya 00 dan passwordnya random atau acak, minta di operator. Username masukkan, sebentar, ini mau pakai punya Suhandi. Nah, udah begini, username-nya 00 awalnya, passwordnya random. Klik remember me boleh, biar nanti tinggal login, tinggal klik login, lalu klik login. Nah, udah masuk. Ini dibawa ke tutorial. Yang angka ini ke 1, selanjutnya ini baca aja. Ini masih tutorial, dilewati juga boleh, selesai. Nah, ini halaman awal. Ini nama kalian, ini kelas online Anda. Itu artinya peserta udah masuk di kelas pelajaran prakarya, pelajaran Kurdis, pelajaran fikih. Berarti itu kelas yang udah ada. Masukkan kode kelas ini kalau belum masuk ke dalam kelas, itu baru memasukkan kode kelas. Kode kelasnya minta ke guru mata pelajarannya. Nah, di sini ada bimbingan konseling, ada panduan. Panduan ini panduan mengerjakan e-learning, cuman dia dari laptop. Kalau bimbingan konseling itu BK, ini nggak usah dihiraukan, biarin aja. Ini ada daftar siswa, ini ada daftar guru. Karena M Suhandi kelas 9, jadi di sini dia otomatis kelas 9 semua karena ditambahkan sama guru mata pelajarannya di kelas 9. Di sini cuma pasti ada 3. Meskipun pelajaran yang udah masuk itu ada 9, pasti yang di sini cuma tertera 3. Caranya bisa kalian klik lihat semua. Nah, di sini kalau seandainya banyak mata pelajaran yang udah masuk, dia banyak di sini. Ini yang udah masuk prakarya, fikih, Kurdis. Ini deskripsinya, mapel prakarya, ini fikih, ini yang dibuat gurunya. Nah, ini kodenya. Kelas 9 mata pelajarannya ini. Dan ini pertemuannya. Sebanyak 8 pertemuan. Atau sekira-kira 2 bulan. Terus bisa kalian langsung buka dari sini. Buka, perkecil layarnya. Ini yang perlu kalian perhatikan di bagian ini, strip 3 ini menunya. Ini profil kalian. Nah, ini kalau kalian geser-geser, menu profil itu nggak bakal hilang kalau nggak diklik lagi. Jadi diklik lagi supaya hilang. Begitu juga di bagian strip 3 ini, kalian klik, ini muncul ada forum madrasah, kelas online, notifikasi, kalender, logout. Yang paling inti itu di kelas online.
kelas online yang paling sering nanti kalian klik itu kelas online dari strip ini, kelas online. Nah ini juga kalau digeser-geser bagian ini enggak hilang, jadi supaya hilangnya itu diklik lagi. Nah ini menu-menu ini adalah menu kelas. Menu kelas dari kelas mana? Ini adalah menu kelas dari kelas 9. Jadi kalian bisa tahu ini menu kelas dari kelas berapa, mata pelajaran apa. Jadi ini kalian bisa tahu dari sini. Dari sini, dari menu ini kalau kalian klik satu persatu, nah dia menunya tetap di situ-situ aja, cuma untuk isi dari menu itu ada di bagian bawahnya. Contoh misalkan dari strip 3 ini, atau enggak kita mulai dari awal kayak gini. Misalkan mau masuk ke kelas online, jangan bergabung ke kelas, pilih kelas yang ada, misalkan prakarya. Nah di sini udah muncul halaman kelasnya, cuma di bagian ini enggak hilang. Kalian klik lagi strip 3 nya, strip 3 ini klik, baru dia hilang. Ini ada di mapel prakarya. Ini timeline kelas. Nah isi menu ini timeline kelas. Timeline kelas itu ada kiriman, ada about, ada statistik, ada notifikasi. Nah notifikasinya ini terbarunya pemberitahuan apa aja yang udah diisi di kelas itu nanti muncul di sini. Nah ini membuat rencana pembelajaran, ini membuat CBT. CBT itu ujian. Statistik itu ini jumlah postingan itu dari sini. Kalau ada kiriman, ada statistik postingannya di sini nih. Ujiannya tadi 1. Karena ini kalau ada 4, ada 3, ini mungkin Aden itu mengedit CBT-nya. Jadi statistik itu jumlah ujian yang valid. Jadi ada 1 ujian. About itu tentang kelasnya. Nah ini tentang kelasnya. Kode ini dimanfaatkan kalau ada teman yang belum masuk ke kelas ini, kalau teman sekelasnya belum masuk kelas. Tapi insya Allah semua peserta itu otomatis masuk ke kelas, jadi nggak usah masukin kelas lagi, kode kelas nggak usah ya. Terus ke menu standar kompetensi, kalau mau lihat ini standar kompetensinya bervariatif, setiap mata pelajaran berbeda-beda. Kalian baca aja di materi ini praktik, ini ada yang banyak ada yang dikit, baca aja. Ini belum masuk bahan ajar atau tugas, itu cuma kompetensi, itu tema materi bisa dibilang begitu. Kriteria ketuntasan minimal, kalian klik di sini. KKM, kompleksitas, daya dukung, intek. Ini sebenarnya rumus. Nah, KKM-nya di sini adalah 78 untuk kelas 9. Jadi kalau di bawah 78 itu D. Kalau 79 sampai 85 C dan seterusnya, tahu ya. Lalu rencana pembelajaran. Kalian masih di menu ini menu kelas 9 prakarya, rencana pembelajaran. Ini rencana pembelajarannya ada di sini. Kalau kalian mau temukan khusus, cari pertemuan keberapa, misalkan ini pertemuan pertama di semester genap. Ini yang muncul baru ini. Sabtu prakarya ya, jadwal di lapangan juga hari Sabtu. Jam ke-1 sampai ke-2 pertemuannya ini ke-1 semester genap, materinya pertemuan awal.
Ini kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini tujuan pembelajaran, metodenya, ini sumbernya, ini kegiatan pembelajarannya, ini penilaiannya untuk apa. Terus lanjut ke bahan ajar. Nanti kalau kalian udah lihat ini, klik menu di atasnya, lalu isi menunya itu di bawahnya. Kalau udah selesai, kalian ke bahan ajar. Nah, ini bahan ajar untuk kelas 9 prakarya di pertemuan ke 1 ya. Ini nanti bertahap ini, jadi kayak belajar biasa harian. Prakarya itu hari apa misalkan. Ini ada bahan ajar, bentuknya tutorial, dibagikan untuk siswa. Klik di sini bisa mungkin, atau bagusnya klik di sini. Coba klik di sini, tidak bisa ya. Klik buka URL. Nah, jadi dia dibawa ke halaman ini, dia masuk ke YouTube. Jadi bahan ajarnya dibawa ke YouTube. Ada yang dibawa ke YouTube, ada yang dibawa ke Google, ada yang disuruh download PDF. Bahan ajarnya tergantung guru yang ngampunya ngasihnya bentuk bahan ajar apa. Nah, ini tutorial. Kalau udah bahan ajar, kalian kembali aja. Usahakan masuk ke sini lagi atau akses awal lagi, kalian buka bahan ajar lagi. Kalau misalnya udah paham sama bahan ajarnya, klik menu lain. Nah, ini data siswa tergabung. Nah, ini data siswa tergabung. Di sini ada kelas 9 rombongannya. Yang online baru AAT. Ini menampilkan 10 data, klik untuk menampilkan semua. Ada 29 masih offline semua. M Suhandi online ini yang lagi dipakai. Lalu tugas pengetahuan. Ini kalau ada tugas begini bentuknya. Ini baru 1. Tugasnya itu kalian baca di sininya. Nah, ini pertemuan ke-1 semester genap, kompetensi dasar 3.1. Itu tadi dari sini lihatnya tentang apa. Skema penilaiannya penugasan, ini penilaian harian ya. Jenis tugasnya ini PH, penilaian harian. Kalau pas penilaian akhir. Instruksi ini yang penting, instruksi atau keterangan. Instruksi ini yang arahan dari gurunya. Carilah di Google foto sedang belajar online, lalu upload. Ini batas pengerjaannya mulai 11 April dari pukul 7 malam sampai 13 April sampai jam 11 malam. Nilai belum dinilai. Feedback guru ini kalau udah dinilai, feedback guru ini kalau dinilai baru ada feedbacknya, timbal balik atau komentar atau sejenisnya. Nah, misalkan kalian begini, karena instruksinya carilah di Google foto sedang belajar online lalu upload. Nah, uploadnya itu di sini, upload. Caranya kalian bisa lewat sini, klik, lalu karena ini udah banyak nih, ini halaman Google kalian, browser kalian. Klik ini bisa, lalu tambah. Ini kan masuk ke Google, cari belajar online. Nah, ini misalnya kalian download, klik tahan, lalu download. Udah,
buka dulu, pokoknya supaya bisa diupload ke sana aja. Nah ini udah masuk ke galeri, udah ada di galeri. Kita klik ini lagi buat balik ke halaman e-learning. Klik ininya, buang aja kalau udah, buang. Klik ini, lalu kalian tinggal upload yang tadi udah di download. Nah ini cara mengupload tugas. Upload tugas, formatnya ini, lalu pilih filenya dari mana, foto tadi ya yang udah di download. Nah ini dia, lalu buka. Nah ini images JPG, ini artinya udah ada di sini, berarti tinggal upload tugas. Klik. Seharusnya kalau udah 100% dan ada pemberitahuan selesai itu berhasil. Nah yuhu, tugas berhasil diupload. Itu dia, ini statusnya terkirim. Udah tuh pengetahuan. Sekarang tinggal keterampilan. Di menu keterampilan tidak bisa diklik, kalian refresh, terkirim keterampilan. Nah ini tugas keterampilan, skema penilaian portofolio, nama, menulis cerita, KD41, itu keterampilan. Ini keterangannya atau arahan gurunya: buat sebuah tulisan di HP-mu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Tulis sebuah cerita sebanyak 50 kata yang menceritakan tentang belajar di rumah, lalu upload. Nilai belum dinilai. Nah ini gimana kalau seandainya ada tugas semacam ini? Buat sebuah tulisan di HP-mu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Tulis sebuah cerita. Ini khusus kalau ada yang semacam ini, karena ini menggunakan aplikasi MS Word, Microsoft Word, dan menulis sebuah cerita sebanyak 50 kata. Kalian harus buka yang namanya aplikasi Microsoft Word. Kalian bisa keluar dulu dari sini. Ini tetap metodenya upload kayak tadi. Kalian keluar dulu dari sini, kalian cari Microsoft Word. Kalau belum ada, download di Play Store. Nah ini contohnya Microsoft Word. Tambah dokumen, ada di atas ya, setiap HP mungkin berbeda. Tambah dokumen, ini baca aja. Kalian buat ceritanya sebanyak 50 kata tentang belajar di rumah menggunakan e-learning madrasah yang bisa diakses dari rumah dengan online. Nah ini dibuat sebanyak 50 kata ya. Nah udah disimpan. Simpan. Ini udah tersimpan otomatis, namanya dokumen. Kalian kembali. Nah ini dia, kalian kembali, lalu buka lagi halaman tadi. Ini halamannya, lalu upload tadi yang hasil buatannya itu. Sama kayak tadi proses uploadnya. Cari dokumennya ada di mana. Pokoknya cari dokumennya itu ada di mana. Nah ini dia.
Oke, maksimal 100 MB untuk video. Upload tugas. Nah, udah selesai. Belum dinilai status terkirim, ini tinggal menunggu. Lalu di sini ada komputer base test. Lama sinyal. Kalian boleh refresh. CBT. Nah, ini menu, aduh. CBT. Nah, ini menu CBT, komputer base test. Jenisnya ujian lainnya. Nama CBT-nya tester semester genap. Soalnya ada 5 soal berurut. Jadi semua siswa sama aja urutan soalnya. Tanggal 11 April tanggal mulainya. Batas akhirnya tanggal 13. Nah, itu awas jangan sampai terlewat. Di sini karena udah masuk tanggal, coba kalian kerjakan. Nah, ini petunjuk untuk memulai ujian. Silakan klik tombol mulai ujian. Setelah Anda memasukkan token ujian, waktu akan dihitung ketika Anda memulai ujian. Nah, tokennya udah ada, udah otomatis. Tester 120 menit. Mulai ujian. Batas waktu menekan tombol dimulai. Mulai ujian. Token benar. Oke. Nah, ini soalnya. Soal nomor 1 dari 5 karena cuma ada 5 soal. Soalnya di sini jawabannya. Di sini next. Di sini sisa waktu, di sini navigasi soal. Soal mana yang sudah terjawab dan yang belum terjawab itu di sini. Ini selesaikan ujian kalau udah selesai ujiannya. Ini soalnya siapa nama ketua yayasan dari MTS, Haji Sufuf. Lanjut, next. Nah, ini yang sudah terjawab 1, jawabannya A. Setiap soal itu berbeda, ada soal ujian, ada soal pilihan ganda, esai, jawaban singkat, menjodohkan. Nah, ini tadi yang pertama adalah pilihan ganda, yang ini adalah pilihan benar atau salah. Yang termasuk dalam kegiatan pembelajaran adalah e-learning. Pembelajaran adalah e-learning. Dan UMBK adalah kegiatan ujian. Pernyataan berikut benar atau salah? Menurut kalian benar atau salah? Lanjut. Nah, ini sudah terjawab 2 soal. Jawaban kalian nomor 1A, nomor 2B. Dan ini soal menjodohkan kayaknya. Nih soalnya. Jodohkan dengan menggeser warna biru ke kolom putih. Warna biru ini ke kolom putih. Ini ayam. Jodohnya. Ayam itu ayam bebek. Ayam gimana jawabnya ini? Seharusnya bisa ini. Coba kalian miringkan. Ini udah miring. Miringkan HP-nya ya, bukan orangnya. Ini nggak bisa kayaknya. Coba ulangi. Ini nggak bisa dikerjakan dari HP, ini mungkin dari laptop. Menjodohkan ini. Klik next. Lewat saja. Nah, ini soal jawaban pendek. Sedang apakah kamu? Duduk misalkan. Lalu next. Kita berdiri lagi layarnya. Nah, ini untuk soal nomor 5. Tuliskan 10 nama-nama ikan beserta tugasnya di laut. Paus misalkan. Tugasnya berenang.
yuk tugasnya ya, pokoknya kalian sesuaikan sama soalnya, berlaut. Selesai. Iya, kalian tinggal baca yang muncul di layar. Nah, ini jumlah benar 1, jumlah salah 3. Keterlaluan kan? Ini hanya contoh. Nilai ujian 25. Ini keterangan Anda menyelesaikan ujian ini. Ini translate bawaan HP. Kalian silang aja. Lalu kembali ke e-learning. Ini udah. Tadi ini udah dikerjakan ya. Nah, udah dikerjakan, tidak bisa mengerjakan lagi. Kembali ke learning, kalender kelas. Ini kalender kelas adalah kalender agenda kelas. Ini kalau muncul begini, ini dari sistem, nggak apa-apa. Sistem agak error di bagian jadwal, di bagian kalender kayaknya. Ini tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 ada agenda, ada jadwal yang harus kalian kerjakan. Sampai situ kayaknya udah. Kalian cuma fokus ke strip 3 ini, kelas online. Bergabung kelas kayaknya jangan. Kalian perhatikan ini aja, kelas 9 prakarya. Ini bahan ajar, ini nggak ada yang terbaru ya, ini udah tadi ya. Kalau seandainya udah, kalian ke pelajaran lain, misalkan kalian lihat-lihat menunya, bahan ajarnya misalkan ada 1, ini belum dilihatkan, belum dipelajari, kalian pelajari. Terus apakah ada CBT-nya? Di sini ada CBT-nya. Lalu bagaimana simpelnya? Simpelnya itu kalian misalkan ada pemberitahuan apa di kelas itu, bisa kalian lihat di notifikasi. Ini ada Hulaifi memasukkan Anda ke kelas 9 fikih. Hulaifi membuat rencana pembelajaran. Nah, ini berarti belum ada tugas di sini. Statistik ini belum ada tugas di sini. Coba tadi yang bukan Kurdis, kelas online Kurdis. Di Kurdis ini notifikasinya membuat rencana pembelajaran, memasukkan Anda ke kelas 9. Ini membuat ujian CBT. Nah, berarti di sini ada ujian. Nah, begitu aja simpelnya. Kiriman ini kalau ada kiriman dari guru. Oke. Kalau udah begini, jangan lupa keluar dari aplikasi. Keluarnya dari strip 3, tetap log out. Oke. Selesai. Tinggal kalian keluar. 29 menit belajar e-learning cara jauh. Wassalam.